Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على حي على Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat di akhir Ramadan kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan fisik, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita dari awal Ramadan sampai dengan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan besok hari kita menyambut Aidil Fitri, hari kemenangan, dengan Ramadan terbaik kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini beserta keluarga kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk pribadi khatib dan juga kita semua yang hadir. Mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan imtisalu awamirihi wajtinabu nawahi. Kita berusaha mengevaluasi diri, sudah sejauh mana kita menjalankan perintah Allah, dan sudah sekuat apa kita meninggalkan larangan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang muttaqi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang dicari oleh orang-orang yang berpuasa selain ampunan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, ada hadiah yang spesial yang diinginkan oleh kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai hamba Allah yang rela kita tidak makan dari pagi sampai petang, padahal makanan yang kita punya makanan yang halal, yang rela malam hari kita begadang, yang rela malam hari kita memelekkan wajah kita, memelekkan mata kita untuk berzikir, tadarrus, tarawih, dan lain sebagainya. Apa yang dicari dan apa yang diinginkan oleh umat Nabi Muhammad dan hamba Allah, yaitu di ujung ayat 183 surat Al-Baqarah, la'allakum tattaqun. Karena puasa mencetak orang untuk menjadi takwa. Apakah takwa? Sekedar definisi yang sering dibacakan oleh khotib-khotib Jumat, imtisalu awamirihi wajtinabu nawahi. Yang namanya takwa itu mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Apakah ini yang dikatakan Allah di surat Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun? Kenapa kalau hanya definisi takwa itu menjalankan perintah, meninggalkan larangan, dan itu sudah dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa? Orang puasa meninggalkan
Segala macam yang dilarang oleh Allah, walaupun itu makanan halal, tidak dia makan kecuali maghrib sudah berkumandang. Di bulan Ramadan, maka kita pun meninggalkan hal-hal maksiat, hal-hal yang bisa menyebabkan batalnya pahala puasa kita. Bukan hanya sekedar batalnya puasa, batal puasa makan dan minum, tapi bisa juga orang makan minum tidak, tapi pahala puasanya hilang karena dia emosi, karena dia suudzon, karena dia membicarakan orang, karena dia melakukan aktivitas lainnya yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka la'allakum tattaqun dalam kalimat Al-Baqarah 183 ternyata lebih dalam dan lebih jauh maknanya. Makanya ada kalimat la'alla. La'alla artinya lam harfut taraji. Maknanya di sini lamnya lam pengharapan. Seorang yang berharap belum tentu diterima harapannya. Maka tidak semua orang yang beriman yang menjalankan puasa di bulan Ramadan dia mendapatkan la'allakum tattaqun. Di waktu yang singkat ini, di Jumat kali ini, mari sama-sama kita merenung agar kita mendapatkan la'allakum tattaqun sesuai ayat Al-Baqarah 183. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang pertama, syarat pertama untuk mendapatkan la'allakum tattaqun di Al-Baqarah 183 bagi orang-orang yang berpuasa, maka hadisnya adalah amantu billah tsumma istaqim. Berimanlah kepada Allah dan istiqomah dengan iman itu. Berimanlah kepada Allah dan jujur dari iman yang kita ucapkan itu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Rasul pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, ajarkan aku tentang Islam." Di mana ketika kau sudah memberikan ilmu tentang Islam, maka aku tidak akan bertanya lagi tentang agama ini. Lalu keluarlah hadis ini, amantu billah tsumma istaqim. Berimanlah kepada Allah dan jujur dari iman kita. Hadirin yang dirahmati Allah, kenapa puasa ini memerlukan syarat orang yang beriman? Karena orang yang beriman ini pun tidak semuanya mulus mendapatkan la'allakum tattaqun. Dia harus jujur dengan imannya. Dia meyakini Allah Tuhannya, tapi di hatinya dia terbersit bahwasanya dia butuh pertolongan makhluk. Dia bisa menyeimbangkan, membandingkan bantuan Allah dengan bantuan makhluk. Dia yakin kepada Allah, tapi dia tidak jujur dengan imannya. Maka yakin saja, beriman saja, tapi tidak jujur, maka tidak akan diterima Allah. Coba kita lihat di bulan Ramadan, ada perbedaan saudara-saudara kita dalam melaksanakan sholat Idul Fitri. Ada beberapa saudara kita yang hari ini sudah sholat Id, sudah berlebaran, dan kita besok hari mengikuti daripada pemerintah. Maka ketika iman kita diuji di sana, ketika kita meyakini hari ini adalah hari Idul Fitri, kita meyakini dengan ilmu, kita meyakini dengan hati, oh hari ini sudah masuk nih Idul Fitri, lalu kita masih berpuasa di hari ini, maka kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah iman. Inilah iman kita yang akan dijaga, yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, jujur dalam iman kita. Orang mengaku beriman tapi dia masih korupsi. Orang mengaku beriman tapi dia tidak membantu orang lain. Maka syarat yang pertama, beriman dan jujur dari iman kita. Yang kedua, untuk mendapatkan syarat la'allakum tattaqun, hadisnya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang bermanfaat itu adalah orang yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah, bulan Ramadan akan mencetak manusia untuk selalu memberikan manfaat buat orang lain.
Masjid musola tidak pernah sepi dari iftar. Takjil ada, buka puasa bersama ada, sahur ada. Bahkan di malam-malam akhir 10 Ramadan disediakan sahur bersama, takjil bersama, menyelenggarakan buka puasa bersama, menyediakan santunan yatim piatu. Semua itu dilakukan karena Ramadan membentuk cinta kasih. Ramadan membentuk kepedulian yang tinggi karena kita bisa merasakan bagaimana lapar dan hausnya. Maka ketika kita mengingat saudara-saudara kita yang lapar dan haus, maka kita akan tergerak untuk membantu orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah, yang terakhir, syarat menjadi la'allakum tattaqun adalah man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang belum berterima kasih kepada manusia, maka dia belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Siapa orang yang harus kita ucapkan terima kasih yang pertama di bumi ini? Yaitu orang tua kita. Ibu kita yang telah mengandung kita 9 bulan. Ibu kita yang telah menyusui kita selama 2 tahun. Ibu kita yang kekurangan istirahatnya demi mengurus kita. Di perut ibu kita 9 bulan dibawa-bawa kita. Tidak bisa istirahat, ke pasar dibawa, masak dibawa, sholat dibawa. 9 bulan dan 2 tahun ibu kita disusahkan oleh kita. Maka saat ini kalau kita masih ada orang tua, masih ada ibu, tengoklah, jenguklah, peluklah, minta maaflah untuk mendapatkan keberkahan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah, ada seorang pemuda dari kampung dia datang ke kota. Dalam keadaan dia tidak punya apa-apa datang ke kota, tapi dia punya ilmu dan dia punya doa restu dari seorang ibu di kampung. Pergilah dia ke kota. Bulan terus menjadi tahun, tahun berganti. Pada akhirnya si pemuda ini menjadi orang sukses di kota. Dia punya segalanya, pangkat jabatan dia punya, harta dia punya, rumah dia punya, mobil mewah dia punya. Tapi ketika bertahun-tahun dia tinggal di kota dengan kemewahannya, dia merasakan ada yang hilang di hatinya. Dia merasa tidak bahagia. Mungkin ini yang terjadi pada kita. Kita punya segalanya, harta punya, pangkat jabatan punya, tapi kita merasa ada yang kosong dari hati kita. Maka apa yang dilakukan oleh pemuda ini? Pemuda ini mengambil salah satu mobil mewahnya dari garasinya. Di sore hari dia keluar dari rumah gedongnya, rumah mewahnya. Dia muter di sekitaran komplek perumahan dia. Dan saat itu hujan sedang turun. Dia muter-muter komplek, dia melihat ada seorang perempuan, anak kecil, berdiri di depan toko bunga. Lalu si pemuda kaya ini berhenti di depan toko bunga. Lalu dia turun menggunakan payung. Dia hampiri si gadis kecil tadi. Nah, kenapa kamu sendirian? Sedang apa kamu di sini? Si anak kecil tadi bilang, saya lagi mencari uang om. Saya pengen beli bunga karena hari ini ibu saya ulang tahun. Tapi saya tidak bisa dapat uang hari ini karena kondisi hujan. Saya tiap hari mengemis di jalan, di pinggir jalan. Tapi karena suasana hujan tidak ada orang lewat, maka saya nggak dapat uang. Padahal hari ini ibu saya ulang tahun. Saya pengen beli bunga. Si pemuda ini langsung masuk ke dalam toko bunga, mengambilkan bunga yang paling bagus, yang paling mahal. Lalu diajaklah si anak perempuan kecil ini yang ternyata pengemis itu masuk ke dalam mobil mewahnya. Lalu diantarnya pulang oleh si pemuda ini. Lalu apa yang terjadi? Si anak kecil ini mengarahkan si pemuda ini untuk terus belok kanan, belok kiri. Lalu sampailah di titik tujuan. Si anak kecil minta berhenti. Dia lari dari mobil si orang kaya ini. Si orang kaya ini, si pemuda ini tertegun.
Dia tidak bisa berkata apa-apa, dia buka pintu. Dia melihat dan mengejar si anak kecil yang berlari dari mobilnya. Ternyata si anak kecil itu berlari di sekitar pemakaman. Dia lari, anak kecil itu diikuti oleh si pemuda. Ternyata si gadis pengemis kecil tadi menaruh bunga pemberian si pemuda kaya di atas pusara ibu. Sambil berkata si anak kecil tadi di atas pusara ibu, "Ibu, selamat ulang tahun." Hadirin yang dirahmati Allah, si pemuda ini bergetar hatinya. Oh, ternyata selama ini hati saya kosong. Saya tidak bahagia, saya tidak tenang, padahal semua saya diberi oleh Allah. Harta, jabatan, kekayaan. Saya ingat, ya Allah, ya Rabb, bertahun-tahun saya pindah dari kampung ke kota. Saya sukses berkat doa restu ibu. Tapi ketika saya sukses, saya lupa untuk kembali ke kampung, padahal ibu saya menunggu di kampung halaman. Hadirin yang dirahmati Allah, mungkin di antara kita ada yang masih punya ibu, ada yang masih punya orang tua. Maka yuk, mari gunakan kesempatan yang Allah beri. Kita minta maaf kepada orang tua kita. Man lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Orang yang belum berterima kasih kepada manusia, maka dia berarti tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita ucapkan terima kasih kepada orang tua kita. Kita ucapkan terima kasih kepada istri kita yang sudah mengurus kita dan anak-anak. Kita ucapkan terima kasih kepada suami-suami bagi yang seorang perempuan karena sudah mengurus dia dan anak-anaknya. Mari kita berterima kasih kepada sesama kita, sahabat kita, rekan kita, bos kita. Berterima kasih atas kerjaan yang diberikan. Berterima kasih atas bisnis yang dijalinkan. Berterima kasih dengan apapun yang sudah diberikan oleh sesama manusia. Orang yang pandai berterima kasih kepada manusia berarti dia bersyukur kepada Allah, dan dia insya Allah termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan la'allakum tattaqun. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan di akhir Ramadan ini, di tanggal 30 Ramadan, menandakan Ramadan kita selesai. Sedih kita, pilu kita mengingat kejadian yang akan kita ingat selama Ramadan. Mengingat bagaimana kenangan ibadah kita bersama-sama di bulan Ramadan. Tapi kita memohon kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik kita, dan sampaikan usia kita ke Ramadan yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فلذكر الله أكبر أقم الصلاة